akan terjadi perang dunia ketiga. Debunya akan menutup matahari, dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tanggal 2 Februari 2026 hari Senin Kliwon. Di hari yang sama, bumi Indonesia terjadi fenomena aneh yang sangat langka. Di Maluku Utara, Gunung Ibu berulang kali erupsi. Bukan hanya letusan yang bisa dianggap remeh, statusnya waspada. Di Pulau Jawa, Eyang Merapi kembali mengirim awan panas guguran sejauh 1.500 meter. Tidak meledak besar, tidak mengamuk hebat, ini peringatan halus yang justru paling berbahaya. Katon alus nanging gowo beboyo sing gede. Dan malamnya, bulan purnama snow moon muncul sangat terang di langit Indonesia. Lebih besar, lebih terang, tapi tidak seperti purnama biasa. Dalam ilmu Jawa kuno, ini disebut tondo alam kang ora lumrah. Pertanda alam yang muncul bersamaan bukan kebetulan. Dan di siang hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan pejabat negara dan berkata, dunia sedang berada di ambang perang dunia ketiga. Bukan pidato biasa, bukan omon-omon, tapi peringatan keras sebelum masuk zaman fase pralaya dan perang dunia ketiga. Dan apa yang akan terjadi dan nasib Indonesia ke depan? Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Pertanda alam 2 Februari 2026 yang bikin merinding. Dalam kepercayaan Jawa, alam selalu bicara lebih dulu sebelum manusia sadar. Gunung Ibu di timur Nusantara meletus. Timur adalah lambang wiwitan awal perubahan besar. Merapi di jantung Jawa ikut merespon keras. Merapi adalah penjaga keseimbangan Pulau Jawa. Dalam istilah Jawa disebut soko guruning tanah Jawi. Ketika dua penjaga ini bergerak di hari Senin Kliwon dan disempurnakan oleh bulan purnama besar, itu disebut sengkolo alam buka gerbang zaman. Artinya satu, peringatan sudah dibuka, tinggal apakah manusia mau eleng lan waspodo. Dan tepat di momen itu, Prabowo menyampaikan 7 peringatan paling keras tentang perang dunia ketiga dan masa depan Indonesia. Peringatan yang pertama, dunia sedang menuju pralaya global perang dunia ketiga. Prabowo tidak berkata dunia akan bermasalah. Ia berkata dunia sudah berada dalam kekhawatiran serius. Dalam ilmu Jawa, ini disebut pralayaning jagat yang berakibat kerusakan besar akibat keserakahan manusia. Perang dunia bukan muncul tiba-tiba. Ia terjadi dari kerakusan elit, perebutan energi, dan kegagalan diplomasi. Prabowo menegaskan kekhawatiran ini juga disampaikan para pemimpin dunia di forum global. Artinya jam perang sudah berdetak, tinggal menunggu siapa yang akan menyalakan api. Peringatan yang kedua, perang nuklir dan musim dingin buatan manusia. Prabowo secara terbuka menyebut perang nuklir dan nuklir winter. Ini penting karena pemimpin biasanya menghindari kalimat itu. Dalam ilmu Jawa kuno, ini disebut mongso peteng dowo, masa gelap panjang di mana matahari tertutup, panen yang gagal, dan manusia diuji bukan oleh musuh, tapi oleh alam yang rusak. Nuklir winter bukan hanya soal bom, tapi suhu yang turun, tanaman yang mati, dan pangan yang langka. Dan Indonesia, kata Prabowo, pasti akan terkena dampaknya. Peringatan yang ketiga, Indonesia akan terdampak meski tidak ikut berperang.
Ini peringatan paling jujur. Prabowo mengatakan, meski Indonesia tidak ikut perang, dampaknya tetap masuk. Dalam falsafah Jawa, yen jagat gonjang ganjing, ora ono negara sing temenan aman. Dampak yang dimaksud adalah krisis pangan, gangguan iklim, dan lumpuhnya perdagangan global. Ini bukan ancaman, ini hasil simulasi global. Peringatan yang keempat, pemerintah wajib siaga, bukan menyepelekan. Pidato ini disampaikan di Rakornas pemerintah pusat dan daerah. Artinya, pesan ini bukan untuk rakyat saja, tapi untuk seluruh pengambil kebijakan. Dalam istilah Jawa, eling lan waspodo, bukan panik, tapi sadar dan siap. Prabowo meminta agar dinamika global dimasukkan ke perencanaan, ketahanan nasional yang diperkuat. Karena negara yang lengah akan ketiban wahyu sengkolo, bukan wahyu keberkahan. Peringatan yang kelima, politik bebas aktif adalah tameng terakhir. Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan masuk fakta militer manapun. Dalam filsafat Jawa, ini disebut ora melu kemprungsung, tidak ikut kegilaan orang lain. Indonesia memilih jalan yang bebas dan aktif. Peringatan ke-6, 1000 kawan terlalu sedikit. Prabowo mengutip filosofi 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dalam bahasa Jawa kuno, serawung lan rukun luwih kuat tinimbang gegaman. Pergaulan dan kerukunan lebih kuat dari senjata. Indonesia harus memperluas perkawanan karena satu konflik bisa menyeret negeri ini ke pusaran perang. Peringatan ke-7, bangsa lemah akan jadi korban zaman. Ini peringatan paling keras. Prabowo mengingatkan sejarah penjajahan. Bangsa yang tidak siap menjadi ladang perang bangsa lain. Dalam kitab Jawa kuno, ini disebut cokro manggilingan, roda zaman yang terus berputar. Yang kuat akan naik dan yang lengah akan tergilas. Dan bagaimana dengan nasib Indonesia ke depan? Sebuah ujian atau kebangkitan. Indonesia sedang diuji. Apakah mampu mandiri pangan? Apakah mampu menjaga persatuan? Apakah elit dan rakyat mau eling dan waspada? Jika gagal, kita masuk pralaya sosial. Jika berhasil, Indonesia justru bisa menjadi jangkar stabilitas dunia. Seperti pesan Jawa, negara gede ora ambruk amarga mungsuh, nanging amarga lali marang tondo lan peringatan zaman. Gunung sudah bicara, langit sudah memberi tanda, dan presiden sudah mengingatkan. Sekarang tinggal satu pertanyaan, apakah kita masih mau menganggap semua ini kebetulan? Atau mulai eling lan waspodo sebelum cakra zaman benar-benar berputar tanpa ampun? Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.